Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwati fillahi rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, adik-adik sekalian, para siswa dan siswi SMA Hidayatun Hidayah kelas 10 khususnya yang mengikuti mata pelajaran PAI Plus pada kali ini, hari ini Ustadz akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang adab. Ya, mungkin kemarin sudah ada yang mengikuti materi tentang adab, atau mungkin ustadz dan ustazah yang lain atau wali kelas telah menyampaikan beberapa hal tentang adab. Tetapi dalam PAI Plus, ya, kita akan pelajari satu adab yang secara khusus nanti kita akan pelajari tentang adab menuntut ilmu. Ada di sekalian, jadi langsung saja ya kita mulai. Nanti ada di sekalian bisa lihat video ini, bisa mengisi daftar hadir ketika melihat pembelajaran pada hari ini. Adab, ya. Jadi definisi dulu, kita bicara tentang definisi adab. Ya, adab secara bahasa adalah kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti dan akhlak. Ya, beradab artinya dia memiliki kesopanan, kehalusan, kesantunan, baik budi pekerti dalam bahasa, dan telah menuju kehidupan lahir dan batinnya. Jadi dia telah maju, ya, kehidupannya, sehingga kita mengenal misalkan manusia yang beradab, berarti manusia yang telah memiliki adab, ya, peradaban, manusia yang telah maju. Ya, maka manusia-manusia yang belum beradab, dia biasanya manusia-manusia yang primitif, atau kalau dia tidak memiliki adab biasa dikatakan dengan biadab. Nah, jadi tidak memiliki adab. Oleh karena itu penting bagi kita semua memiliki adab yang baik, ya, atau beradab. Nah, ada 3 definisi yang hampir sama, tetapi bisa juga diartikan berbeda. Ada masyhurnya didefinisikan sama, tetapi bisa juga dari sudut pandang yang berbeda, yaitu adab, akhlak, karakter. Nah, adik-adik sekalian, di Indonesia kita sudah menghafal, ya, Pancasila, di mana sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila ini luar biasa. Dia adalah maqasidus syariah, atau aturan-aturan yang bermaksud mewujudkan syariah. Salah satunya adalah bahwa bahasa-bahasa di dalam Pancasila itu bahasa-bahasa yang kental sekali dengan bahasa-bahasa Islam, termasuk adab ini, karena tidak ada kosakata, ya, di bahasa Indonesia, melainkan serapan dari bahasa Arab tentang adab ini. Nah, hadirin sekalian, adab, akhlak, karakter, ya, kalau kita lihat semuanya menghasilkan yaitu perilaku atau sikap atau kata dan perbuatan, ya, dari diri kita. Nah, oleh karena itu ini merupakan perwujudan dari seorang manusia berupa kata, tingkah laku, perilaku. Oleh karena itu ini menjadi penting yang kita lihat, apakah manusia itu memiliki adab atau tidak, ya. Nah, berikutnya tentang definisi, ya, adab ini ya hampir sama tadi, satu sinonim yang sama, tetapi misalkan adab dan akhlak itu ada yang mengambil dari sudut pandang yang berbeda, di mana adab itu adalah hasil dari ta'dib,
yaitu pendidikan. Jadi adab itu hasil dari ta'dib atau pendidikan adab. Sedangkan akhlak itu lebih banyak dihasilkan oleh ibadah, sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Tapi pada dasarnya semuanya adalah hasil yang terwujud dalam perilaku kita. Nah, hadirin sekalian, di dalam negara kita, ya, Kemendikbud ya merilis ya tentang pengembangan nilai-nilai karakter. Ini juga tentang karakter ya, artinya dari karakter, adab dan akhlak. Di mana ada olah hati yaitu etika, olah pikir yaitu literasi, olah karsa estetika, olahraga kinestetik, ini kemudian menghasilkan nilai-nilai karakter yang ada pada diri kita, seharusnya pada peserta didik kita, pada murid kita atau pada siswa-siswi sekalian. Nah, apa itu? Yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, ya, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Kalau gini dan lain aja dari tadi ya. Nah, kemudian terbagi pada 5 aspek, yaitu nilai-nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Ini adalah karakter yang dirumuskan oleh Kemendikbud. Kemudian karakter itu terbagi jadi 2, yaitu karakter diri dan karakter kerja. Karakter diri apa contohnya? Yaitu sopan, santun, ya, jujur, rendah hati, tidak sombong, empati, dan lain-lain ya. Kemudian karakter kerja itu adalah disiplin, tepat janji, ya, ulet, etos kerja tinggi, bertanggung jawab, ya, dan lain-lain ya. Dan 2 karakter ini, karakter diri dan karakter kerja itu harus ada pada diri kita. Tidak, misalkan dia jujur, dia sopan, tapi dia nggak bertanggung jawab, tapi dia malas gitu. Atau dia punya etos kerja yang tinggi, dia bertanggung jawab, ya, dia disiplin, dia semangat, tapi dia suka bohong. Nah, ini kan sesuatu yang tidak balance, seimbang. Tetapi karakter diri dan karakter kerja itu harus ada pada satu kesatuan diri kita. Ya, dia jujur, dia ulet, ya, dia sabar, dia rendah hati, dia bertanggung jawab, dia punya etos kerja yang tinggi, punya etos belajar yang tinggi. Nah, oleh karena itu ini harus saling mengisi antara karakter diri dan karakter kerja. Baik, adik-adik sekalian, ya. Berikutnya adalah dari lingkaran yang paling kecil itu adab, kemudian akhlak, kemudian karakter, moral, dan seterusnya. Ini banyak sekali definisi-definisi, tapi pada dasarnya adalah apa yang keluar dari diri kita berupa tingkah laku kita. Kemudian kita di SMA IT itu dalam rangka tarbiyah, ya, at-tarbiyah. Nah, tarbiyah ini ada 4 unsur paling tidak yang menyusunnya. Tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbu, tumbuh dan berkembang, ya, growth, tumbuh dan berkembang. Tetapi dia disusun dari beberapa aspek. Yang pertama, yang paling utama adalah ta'dib, yaitu pendidikan adab. Baru nanti berikutnya ada tadris, pengajaran pelajaran. Kemudian ada taklim, pengajaran ilmu. Kemudian ada tadrib, yaitu latihan-latihan skill. Nah, semuanya tersusun menjadi satu dalam satu kesatuan, yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri kita, ya, growth tadi. Tapi kita tidak lupa bahwa yang awal yang harus dilakukan oleh diri kita yaitu belajar tentang adab atau pendidikan adab. Nah, sejalan dengan itu, ya, baginda Nabi SAW itu diutus, ya, tugasnya sudah jelas. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini menjadi penting. Ini kan berarti tugas yang sangat luar biasa. Nabi saja, baginda Nabi SAW saja itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, betapa tidak ini menjadi sesuatu yang sangat utama, berarti sebagaimana tugas beliau. Nah, tentu akhlak yang utama dimiliki oleh baginda Nabi SAW.
tidak hanya mengajarkan menyempurnakan akhlak manusia orang lain, tetapi beliau wujudkan dalam contoh nyata kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri toladan yang baik bagi kita. Allah SWT juga menyifati baginda Nabi SAW dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dirimu berada di atas akhlak yang mulia. Ya, ini baginda Nabi bertugas untuk menyempurnakan akhlak, tetapi beliau memiliki kesempurnaan akhlak dan dipuji oleh Allah Ta'ala untuk kita ikuti. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya membagi akhlak terpuji itu menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji kepada Allah, yang kedua akhlak terpuji sesama manusia. Ya. Ini bisa dibaca nanti slide-nya tentang apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ya, berikutnya hierarki antara adab ini berada di mana, ya. Maka kalau kita baca hierarkinya, yang pertama dasar, yang pertama sekali itu adalah iman, yang kedua adalah adab, yang ketiga adalah ilmu, baru yang terakhir adalah amal. Itu hierarkinya. Jadi kita tidak beramal dulu atau tidak berilmu dulu sebelum kita beradab. Jadi Imam Bukhari menuliskan dalam Sahih Bukharinya, di mukadimahnya beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal atau berbuat. Tetapi kita harus tahu bahwa al-adab qobla al-ilmu. Adab itu sebelum ilmu. Nah, jadi hierarkinya kita harus paham, ya, bahwa ini sangat urgen, ini sangat penting. Kita tahu bahwa ilmu ini sangat luar biasa. Islam memandang ilmu itu luar biasa, ya kan? Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka ya sahalallahu, Allah akan memudahkan langkah kakinya ya menuju surga. Nah, itu kan reward bagi orang yang menuntut ilmu, ya kan? Kemudian ya dalam hadis riwayat Ahmad bahwa satu hal tentang ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Satu hal tentang ilmu. Jadi Islam itu menempatkan ilmu itu luar biasa, ya kan? Sebagaimana kita tahu ya, kewajiban menuntut ilmu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, faridatun ala kulli muslim. Jadi Islam ini menghargai ilmu sangat luar biasa, tinggi. Ya, oleh karena itu perintah pertama dalam Quran adalah iqra, bacalah, dalam rangka untuk ilmu. Apa yang terjadi? Ternyata ada yang lebih penting daripada ilmu, atau sebelum ilmu kita harus melakukan apa? Yaitu ta'dib, mendidik adab. Maka al-adab qabla al-ilm. Akan sia-sia ilmu yang kita miliki ya, kalau kita tidak memiliki adab yang baik. Keberkahan ilmu ada pada bagaimana cara mencarinya. Dan bagaimana cara mencarinya, kita tidak lepas dari bagaimana adab kita menuntut ilmu. Ada di sekalian, sejalan dengan itu maka iman sebelum adab, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Nah, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam Quran surat At-Tahrim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menanggapi hal ini, menanggapi ayat ini, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, bagaimana cara untuk kita menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita itu dari siksa api neraka? Maka beliau mengatakan apa? Adibuhum wa alimuhum. Didiklah mereka adab, ajari mereka ilmu. Jadi Ali radhiyallahu an mendahulukan adab, baru kemudian mengajari ilmu. Teman-teman sekalian, kita simak perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah kemudian berilmulah. Tegas sekali beliau mengatakan. Kita kutip lagi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, adab bukanlah suatu yang diperjualbelikan, namun adab merupakan tabiat yang berada dalam hati seseorang yang terdidik. Tidaklah dikatakan fakir seorang yang tidak memiliki emas, namun dikatakan fakir seorang yang tidak memiliki akhlak dan adab. Nah, ini penting sekali ya, adik-adik sekalian. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ya, saya rela, aku rela menjadi budak bagi siapapun yang mengajari satu hal kepada saya tentang ilmu. Ya, budak ini luar biasa. Budak itu kayak hewan ya. Hewan yang paling mulia saat itu namanya budak, yaitu manusia. Ya, ada jual beli, bisa dijual, ya kan? Bahkan ya luar biasa diperlakukan seenaknya majikannya. Bahkan Ali menempatkan posisi yang paling rendah kepada siapapun yang mengajari beliau tentang ilmu. Ya, ini artinya memposisikan betul menjadi seorang budak, menjadi seorang yang siap disuruh, menjadi seorang yang siap tunduk dan patuh kepada siapa yang mengajari kita tentang ilmu, yaitu guru-guru kita. Nah, baik adik-adik sekalian, berikutnya kita belajar tentang adab ini dari para ulama-ulama kita ya. Misalkan kita ambil contoh sampelnya, kita belajar dari keempat ulama mazhab kita. Ya, adik-adik sekalian, kita harus mungkin sudah ada yang tahu ya tentang ulama mazhab. Ya, ada 4 ulama yang sangat masyhur. Sebenarnya ada banyak ulama mazhab ya, tetapi yang masyhur ada 4. Ya, di era yang pertama, yang awal-awal ya, itu kita kenal dengan seorang ulama yang sangat masyhur, sangat cerdas, ya, sangat faqih sekali tentang ilmu fikih ya, dan Islam tentu saja. Ya, beliau adalah Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini beliau kemudian memiliki mazhab Hanafi. Nah, kemudian berikutnya Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik kemudian memiliki mazhab Maliki. Imam Malik punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, yang kemudian kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang mazhabnya paling banyak sekarang digunakan khususnya di negara kita. Ya, Imam Syafi'i beliau punya mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal kemudian kita kenal mazhabnya menjadi mazhab Hambali, yang mungkin sekarang banyak dipakai di Arab Saudi atau Saudi Arabia. Nah, adik-adik sekalian, dari apa kita belajar dari keempat imam mazhab ini? Imam sangat luar biasa ya, yang mereka sebenarnya guru dan murid ya. Tidak ada pertentangan soal akidah di antara mereka, bahkan mereka berukhuwah, yang saling ketemu mereka sangat berukhuwah, saling menghormati satu sama lain dan seterusnya. Ya, kita simak dari misalkan perkataan Imam Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li annaha adabul al-qaumi wa akhlaquhum. Ini berkata Imam Abu Hanifah. Ya, kisah-kisah para ulama dan duduk-duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah luar biasa, karena beliau seorang ahli fikih, tetapi beliau lebih memilih duduk-duduk bersama ulama untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang adab dan akhlak. Berikutnya dari Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, beliau menceritakan, aku berkata kepada ibuku, aku akan pergi untuk belajar. Ibuku berkata, kemarilah, pakailah pakaian ilmu. Lalu ibuku memakaikan aku mismaroh, ya, satu jenis pakaian, dan meletakkan peci di atas kepalaku, ya, di kepalaku. Kemudian memakaikan sorban di atas peci itu. Setelah itu dia berpesan, sekarang pergilah untuk belajar. Dia juga pernah mengatakan,
pergilah kepada Rabi'ah, gurunya Imam Malik, ya, pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Ini luar biasa. Nah, dari situ kemudian Imam Malik berpesan, sebagaimana ibunya berpesan kepada Imam Malik, ya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, ya, kata-kata Imam Malik. Nah, kemudian yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak hal adab dibanding ilmunya. Ini kesaksian dari muridnya Imam Malik. Itu Imam Malik sangat luar biasa memperhatikan adab. Kemudian Imam Syafi'i, ya. Kita belajar dari Imam Syafi'i. Kemarin ada cerita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu luar biasa, banyak sekali pelajaran adabnya. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dan bagaimana caramu mendapatkannya atau mempelajari adab? Belajar adab. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, seperti seorang wanita atau seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang dan tidak ada yang dia miliki kecuali anaknya tersebut. Ini luar biasa kata-kata Imam Syafi'i. Jadi bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya itu hilang? Pasti dia akan mencari sampai ketemu, memastikan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum anaknya ketemu dia akan resah, ya, akan khawatir. Nah, ini Imam Syafi'i mencari adab. Ya, sebelum ketemu adab dia pasti akan sangat khawatir, sebagaimana seorang ibu khawatir tentang anaknya. Contohnya misalkan ada seorang ibu lagi goreng tempe nih, ya. Nah, kemudian dikasih tahu orang-orang, Bu, itu anakmu diculik, ya kan, dimasukkan ke dalam mobil. Ya, kira-kira apa jawaban ibu itu? Ya. Apakah dia akan nanti nanggung nih, nanti gosong tempenya, kan? Gak mungkin, pasti dia akan matikan kompor, atau mungkin gak sempat mati kompor, dia akan panik dan dia akan mengejar mobil itu, akan mencari anaknya yang diculik itu. Dia akan sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Itulah Imam Syafi'i dalam mencari adab, ya. Dan ini perasaan seorang ibu luar biasa, ya teman-teman. Belum jadi orang tua, kalau jadi orang tua itu misalnya Ustadz Afif nih sangat merasakan betul menjadi orang tua, betapa sayangnya, ya, kita itu kepada anak kita. Dan dengan punya anak ini Ustadz jadi tahu, jadi merasakan, betapa sayangnya orang tua saya kepada saya. Nah, ini adik-adik belum tahu nih, tapi kalau udah punya anak nanti kita sangat mencintai anak kita. Nah, seperti itulah kasih sayang orang tua kepada diri kita. Makin menyadari, ya, luar biasa cintanya orang tua kepada anak. Baik, Imam Syafi'i mengibaratkan dengan sangat luar biasa. Kemudian Imam Ahmad sendiri, ya, yang menghadiri majelis Imam Ahmad ada sekitar 5.000 orang atau lebih. 500 orang menulis pelajaran, sedangkan sisanya berarti sekitar 4.500 itu hanya mengambil contoh keluhuran adab, ya, dan kepribadian Imam Ahmad. Luar biasa. Jadi betul-betul mengutamakan adab. Kisah Imam Ahmad bersama Imam Syafi'i penuh dengan pembelajaran adab yang sudah Ustaz ceritakan, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Imam Ahmad tidak pernah melupakan nama Imam Syafi'i di dalam doanya selama 40 tahun. Bayangkan adik sekalian. Ya, adakah sekarang adik sekalian yang mendoakan gurunya? Masya Allah, ya, doakan Ustaz Afif, ya. La tansana fi du'aika ya ukhayya. Ya. Janganlah lupakan namaku di dalam doamu. Baik. Adik sekalian, kemudian kita lanjutkan, ya, berkata seorang ulama yang penuh berkah namanya Abdullah bin Mubarak atau kita kenal dengan Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsiri minal ilm. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Ya, kemudian seorang ulama mengatakan, Yusuf bin Al-Husain mengatakan, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah mempelajari ilmu. Baik, adik-adik sekalian, ini sesi pertama kita belajar tentang adab, ya, mudah-mudahan tadi bisa dimengerti dengan baik. Nanti kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Nah, dengan kita belajar adab, mudah-mudahan ini mempermudah kita mempelajari ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi penuh dengan keberkahan. Mari kita semangat untuk terus beradab, adab kepada guru, adab kepada ilmu itu sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada sesama teman, ya. Mari kita dawamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, sehingga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati untuk memiliki adab dan akhlak yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.